Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, memimpin doanya pada Habib dipersilakan. Teman-teman berdiri. Bersiap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ini ada yang pernah dengar apa itu surah Atin? Buah apa yang terkandung dalam surah Atin itu? Ya, kita semua yang Ibu. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah membaca surah Atin dan menghafal surah dan menjelaskan arti perkata surah Atin dan mengetahui makna yang terkandung dalam surah dan menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah. Baik, yuk sebelumnya sama-sama kita membacakan surah Atin.
adalah bacaan surah At-Tin. Di sini ada anak ibu yang berani baca ke depan. Ada yang mau? Baca dulu. Baca. Mau pakai tunjukan? Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Ya, sadaqallahu. Sadaqallahu. Beri tepuk tangan dulu buat Atin. Ya, itu adalah surah At-Tin. Surah At-Tin ini adalah di dalamnya mengandung surah nama-nama buahan. Buah apa itu? Dan buah zaitun. Surah At-Tin ini adalah surah ke-95 yang terdiri 8 ayat yang diturunkan di kota Makkah, makanya dinamakan surah Makkiyah. Dan surah At-Tin ini menceritakan tentang manusia adalah makhluk yang terbaik. Coba lihat kita ini, mata, muka, hidung, telinga, tangan. Mata untuk apa? Telinga untuk mencium, mulut untuk berbicara dan makan, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan. Sungguh lengkap diciptakan Allah untuk manusia, bagian tubuh manusia. Makanya manusia dibilang makhluk yang sempurna. Makhluk sebaik-baiknya makhluk adalah manusia. Ada kalanya manusia itu lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Karena manusia itu hilang akal pikirannya. Kan pernah lihat orang gila? Orang itu udah hilang akal pikirannya. Jadi malunya sudah tidak ada. Jadi kita bersyukur karena masih memiliki akal sehat. Jadi kita adalah makhluk yang terbaik. Di dalam itu juga kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Kerjaan kita lakukan itu akan mendapatkan pahala. Ya kan? Dari sekarang kita sholat kita ada pahala, ngaji kita dapat pahala. Sampai kita tua. Seandainya kita tua udah pikun atau sakit-sakitan, pahalanya terus mengalir. Jadi kalau ada orang tua pikun katanya, kayak mana ibadahku? Nanti aku masuk ke mana katanya? Di surga atau neraka? Dan Rasul menjawab dia pasti masuk surga karena dia seumur hidupnya masih muda, dia melakukan perbuatan baik. Jadi pahalanya terus mengalir. Jadi di sini Allah menempatkan manusia itu di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu di surga. Dia melakukan apa kebaikan di dunia. Kalau dia sudah tua, dia sudah hidup, nilai ibadahnya sudah ada. Jadi jangan takut. Jadi semua selama kita harus banyak melakukan amal baik. Terus di sini adalah Allah juga hakim yang paling adil. Nanti kalau
kerjakan. Ayo kerjakan. Keluar. Ayo diskusi sama temannya. Diskusi. Ayo kerja sama yuk. Ayo masing. Semangat guys. Ayo isi.
Kertas itu kan kelompoknya ya, kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang sana kelompok 3. Kelompoknya. Udah. Sedikit lagi. Ayo kelompok 1 siap. Ayo kelompok 1 udah siap. Udah. Kelompok 2 siap. Untuk kelompok 1 presentasikan hasil jawabannya. Udah, bagi teman-teman yang kelompok lain bertanya. Ada yang bertanya? Ada? Ya, ada yang bertanya? Kami dari kelompok 1. Ayo yang bertanya. Dari Adel ya. Adel mau bertanya. Ayo, Adel apa pertanyaannya? Ya, apa mau ditanya? Salwa? Ya, pertanyaannya Salwa. Buah yang disebut dalam surah Berapa? Ya, Al-Fatihah dan Zaitun. itu. Tinggal baginya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Sempurna. Ada lagi?
lemahnya. Apa tadi? Manusia adalah makhluk apa yang sempurna dan terbaik. Nah, adapun suratin tadi artinya apa? Suratin langit. Surahnya keberapa? Seberapa suratin itu? Terdiri berapa ayat? Berapa? Diturunkan di mana? Mekah. Makanya dinamakan surah. Isi surah itu apa tadi? Ya lagi manusia Allah yang diciptakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, Allah memberikan pahala. Itu adalah dari dalam surah Yasin. Bertanya lagi, masih ingat nggak apa lagi yang dalam surat itu? Allah adalah hakim yang baik. Dan ini puasa semua sudah apa arti buat zaitun? Ya, bagus. Yuk, Habib, yang nomor 2. Waktu di sini, apa artinya? Tahu? Enggak. Nanti lihat lagi ya. Demi gunung Sinai. Itu artinya. Jadi salah satu kata itu harus kita pahami artinya. Ya. Rumah. Yang buatin kasarnya manusia. Kalau buatnya itu nggak pernah ya kan? Ya, uang itu sangat bagus untuk kesehatan juga ya. Dan dari ini tadi kita sebagai manusia jadilah makhluk yang terbaik. Jadi kita jaga sikap kita dan sekarang jaga akhlaknya. Kenapa? Coba di luar sana banyak kali orang sudah hilang akal pikirannya, stres. Itu kenapa? Karena dibuat bagaimana itu? Iya, karena dibuat sendiri pulangnya. Kita jaga iman kita masing-masingnya kan. Gimana jaganya? Ya udah, jangan bijak kepala kita. Kita harus bijak dan dewasa dalam sikap, ya kan? Nggak boleh ikutan anak-anak sekolah sekarang ini kebablasan semua. Jadi akhlaknya harus dijaga. Sampai sini ada yang lagi? Sudah tutup bukunya. Sebelum kita menutup pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk kelas Habib